Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan terjadinya pelangi, dan mengapa pelangi bentuknya melengkung? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Pelangi merupakan salah satu peristiwa alam yang menakjubkan dan merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya, yaitu penguraian cahaya. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi ketika cahaya matahari melewati tetesan air di udara, seperti saat hujan turun. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang bagaimana pelangi terbentuk, mengapa berwarna-warni, dan kenapa bentuknya melengkung. Proses terjadinya pelangi. 1. Cahaya matahari masuk ke tetesan air. Cahaya matahari yang tampak putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Ketika cahaya ini masuk ke tetesan air, ia dibelokkan atau dibiaskan, karena air memperlambat pergerakan cahaya. 2. Cahaya terurai menjadi warna-warna. Di dalam tetesan air, cahaya putih pecah menjadi beberapa warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau kita kenal dengan Mejiku Hibiniu. Proses ini terjadi karena setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda, sehingga sudut pembiasannya juga berbeda. 3. Cahaya dipantulkan di dalam tetesan air. Setelah terurai, cahaya dipantulkan kembali di dalam tetesan air sebelum keluar lagi dari tetesan tersebut. 4. Cahaya keluar dari tetesan air. Ketika keluar dari tetesan air, cahaya dibiaskan lagi, dan warna-warna yang terpisah ini terlihat di langit sebagai pelangi. Mengapa pelangi berwarna-warni? Pelangi berwarna-warni karena cahaya putih dari matahari terdiri dari berbagai warna. Ketika melewati tetesan air, warna-warna ini terpisah karena sudut pembiasannya berbeda. Merah, dibelokkan paling sedikit, sehingga berada di bagian luar pelangi. Ungu, dibelokkan paling banyak, sehingga berada di bagian dalam pelangi. Warna-warna ini tidak bercampur kembali, sehingga kita melihat pelangi dengan warna-warna yang berurutan. 5. Mengapa warna-warna tidak bercampur? Setiap warna cahaya dipisahkan berdasarkan panjang gelombangnya. Karena setiap panjang gelombang dibelokkan dengan sudut yang berbeda oleh tetesan air, warna-warna ini terurai menjadi pita yang teratur. Proses ini disebut dispersi. 6. Susunan warna pelangi. Warna pelangi selalu muncul dalam urutan tertentu. Merah, terletak di bagian luar pelangi dan memiliki panjang gelombang paling panjang, sekitar 6,27-50 nm. Jingga, terletak di bawah merah dengan panjang gelombang sekitar 5,90-6,20 nm. Kuning, lebih ke bawah dengan panjang gelombang 5,70-5,90 nm. Hijau, warna tengah pelangi dengan panjang gelombang 4,95-5,70 nm. Biru, terletak lebih dalam dengan panjang gelombang 4,50-4,95 nm. Nila, hampir di bagian dalam, panjang gelombangnya sekitar 4,25-4,50 nm. Ungu, di bagian paling dalam pelangi, memiliki panjang gelombang paling pendek, 400-425 nm. Mengapa pelangi selalu melengkung? Bentuk pelangi selalu melengkung karena pelangi adalah lingkaran penuh cahaya yang terbentuk dari tetesan air di atmosfer. 1. Sudut pandang pengamat. Pelangi terlihat melengkung karena kita hanya bisa melihat sebagian lingkarannya dari permukaan tanah. Lingkaran penuh pelangi sebenarnya hanya terlihat jika kita berada di tempat tinggi, seperti di atas gunung atau dari pesawat. 2. Sudut pantulan cahaya. Cahaya yang menciptakan pelangi memantul ke arah mata kita dalam sudut tertentu, sekitar 42 derajat dari garis lurus antara matahari, tetesan air, dan pengamat. Karena tetesan air tersebar di mana-mana, cahaya yang sampai ke mata kita membentuk pola melingkar, dan bagian yang terlihat adalah busur pelangi. Kesimpulan: pelangi terbentuk karena cahaya matahari yang melewati tetesan air terurai menjadi warna-warni. Warna-warni pelangi terjadi karena panjang gelombang setiap warna berbeda, sehingga dibiaskan dengan sudut berbeda. Bentuk pelangi melengkung karena cahaya memantul ke arah kita dari berbagai sudut, membentuk lingkaran yang terlihat sebagai busur. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.